Oras, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 18 April 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 272 bait yang ketiga dan keempat. Solukan hati korami bain pertahanan mi nang peha porseaoni bain lombu mi nang patasai ringkas rohat tape Pargogoy de patama si partangiangi tajong podang tai imahatanai maruli tupal do sude naso sumurut be. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita pasti pernah dan akan diperhadapkan dengan persoalan hidup. Itu pasti. Hanya orang yang sudah mati yang tidak akan menghadapi lagi persoalan di dunia ini. Karena itu menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana cara kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Nabi Habakuk dan umat Israel pada saat firman Tuhan ini disampaikan sedang mengalami persoalan yang amat besar, yaitu bahwa Israel dihukum oleh Allah. Allah menggunakan bangsa yang tidak mengenal Allah dan juga jahat untuk menghukum dan menghabisi umatnya sendiri. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan yang sangat besar. Dua hal yang menjadi soal adalah pertama, hukuman itu telah membuat umatnya yang masih tersisa di Israel menjadi bangsa yang secara ekonomi maupun politik terpuruk, hancur lebur. Mereka harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dan berjuang untuk mempertahankan harga diri mereka. Kedua, apakah karena Allah menggunakan bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum umatnya, berarti Allah sudah benar-benar meninggalkan umatnya dan berpaling kepada bangsa lain? Dalam kondisi yang demikian, firman Allah berkata kepada umatnya melalui Habakuk bahwa orang benar hidup menurut percayanya. Artinya jika mereka masih percaya kepada janji Allah yang abadi kepada Israel sejak dari Abraham, maka mereka tidak akan dilenyapkan. Ada waktunya dari Allah terjadi pembalasan bagi bangsa yang sudah menjadi sombong, yang telah menghancurkan Israel itu, dan umat Tuhan akan dikembalikan kepada kemuliaannya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita atur. Terkadang apa yang terjadi adalah yang tidak kita inginkan. Bahkan mungkin pernah yang terjadi adalah sesuatu yang begitu menyakitkan dan menggoreskan luka yang mendalam, seperti kedukaan atau kebangkrutan. Semua itu bisa saja akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah sesungguhnya Tuhan ada? Jika Tuhan ada, mengapa Dia biarkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Apakah ini artinya Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya? Saudara-saudara, jika itu terjadi dalam kehidupan beriman kita, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang benar hidup karena percayanya. Artinya apapun dan seberat apapun persoalan yang terjadi dan dibiarkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri.
Dengan iman yang demikian itulah kita bisa menghadapi segala persoalan dan hidup dengan tenang, dengan tanpa rasa takut dan kecewa. Sebab kita percaya, semua yang berat itu pun akan berlalu dalam waktu yang Tuhan tentukan. Kesedihan diganti dengan kesukacitaan, kegagalan diganti dengan keberhasilan, kesulitan berbuah menjadi pencapaian. Biarlah kita semua yang adalah orang yang dibenarkan Tuhan tetap percaya, Dia adalah Tuhan yang setia dan mengasihi kita, sebab orang benar hidup karena percayanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami untuk terus menguatkan iman kami, sehingga seberat apapun yang muncul dan terjadi persoalan-persoalan dalam hidup kami tidak menjadi lemah dalam iman, tapi tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.